Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, jumpa lagi sama aku Rini Puspa. Setelah beberapa hari nggak rekaman ya, bikin podcast, rasanya dia gatel. Soalnya lagi sibuk kerjaan yang lain. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Teman-teman udah pada dengerin kan podcast aku di episode sebelumnya yang aku bercerita bagaimana perjuanganku sebagai seorang pejuang kanker, ya, kanker payudara stadium 3. Itu sudah terjadi di Juni 2020 yang lalu ya, dan aku sudah menjalani 12 kali kemoterapi dan sekarang sedang kontrol tiap bulan aja ke dokter untuk obat-obat yang lain gitu ya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, pagi ini, Allah masih memberikan aku nikmat sehat, nikmat yang luar biasa sekali. Aku masih bisa beraktivitas, masih bisa cuap-cuap ya, memberikan semangat untuk teman-teman yang lainnya, dan juga semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Nah, di episode ini aku mau cerita, mereview dari sebuah buku yang pernah aku baca tentang kekuatan percikan api ya. Jadi di dalam diri kita ini ada percikan api loh. Percikan api itu yang harus kita jaga agar kita selalu semangat gitu. Jadi Alkisah nih ya, ada sebuah ceritanya itu seorang pemuda miskin di sebuah kampung. Dia diterima kerja nih. Nah, diterima kerja, dapat pekerjaan yang mendesak dan harus sesegera mungkin dia untuk interview gitu ya. Dan dia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh karena kantornya itu di luar kota. Nah, dia tahu dia tuh cuma punya kendaraan mobil tua peninggalan orang tuanya. Ya kalau dilihat sih udah gak layak pakai gitu ya. Tapi daripada dia harus berjalan kaki atau naik kendaraan lain, akhirnya dia memutuskan untuk tetap berangkat dengan mobil tuanya tadi. Nah, di tengah perjalanan sepi gitu ya, udah jauh sepi, hari semakin senja kan gitu. Tiba-tiba hujan mulai turun nih. Hujan turun deras, langitnya udah gelap. Wah, kekhawatiran yang ada di dalam diri pemuda tadi itu udah mulai udah kacau balau deh gitu ya. Karena yang dia khawatirkan apa? Duh, kalau mobil ini tiba-tiba mogok gimana gitu kan, perjalanan masih jauh menuju pulang ke rumah gitu. Dan ternyata setelah beberapa kali terbatuk-batuk tuh mobil, akhirnya mobilnya mati. Nah kan, mesinnya mati. Dengan segala upaya pemuda tadi tuh coba hidupin mobilnya, tapi usaha yang dia lakukan sia-sia guys, ya kan. Akhirnya mobil itu tetap saja diam. Sementara hari semakin malam, semakin gelap, ditambah lagi cuaca makin buruk karena masih hujan deras. Akhirnya si pemuda tadi nyerah, dia duduk dalam mobil, dikunci mobilnya, dia duduk termenung di dalam mobil, meratapi nasibnya sambil menunggu bantuan orang yang lewat. Ya kan? Nah, hari udah mulai malam tuh, jam segitu gitu ya, siapa pula yang mau lewat gitu, jalanan sepi. Tapi gak lama kemudian dari kaca mobilnya, dari kaca spionnya, dia lihat nih ada lampu sorotan mobil gitu ya. Ada mobil yang mendekat dan lantas berhenti pas di belakang mobil pemuda itu. Akhirnya dengan sedikit takut, dia turun enggak gitu ya. Tapi dia senang, wah akhirnya ada juga nih orang yang datang gitu. Dan dia lihat si pengendara mobil itu turun dan menghampiri si pemuda tadi kan, ngetok-ngetok jendelanya gitu. Ada apa gitu. Dia bilang, mesin mobil saya mati pak, dia bilang. Nah akhirnya si pengendara mobil yang tadi itu buka kap mobilnya lagi, kap mesinnya itu, terus dia nggak tahu diapain lah gitu sama dia ya. Terus dia bilang, coba nyalain gitu. Pas dinyalain ternyata bunyi mobilnya gitu kan. Dan si pemuda tadi bingung dong, loh tadi dia udah kutak-katik nggak bisa nyala, tapi kok si bapak ini datang langsung bisa nyala gitu. Dia bilang, ya Allah pak, terima kasih gitu kan. Tadi saya khawatir jangan-jangan mobil saya mogok untuk yang terakhir kalinya dan saya gak bisa pulang ke rumah. Dan orang asing tadi jawabnya apa? Dia bilang, setiap mobil paling sedikit akan hidup sekali lagi bila diberi perhatian yang semestinya gitu. Terus gak lama kemudian hujan udah mulai reda, angin udah mulai reda gitu ya. Akhirnya mereka udah siap-siap mau pulang nih gitu. Si pemuda tadi bilang terima kasih dan dia selalu ingat kata-kata si bapak tadi bahwa
eh, setiap mobil tuh pasti akan nyala gitu ya. Hanya butuh istilahnya sentuhan ya, sentuhan atau perhatian gitu sekali lagi. Dan itu juga berlaku untuk manusia, kata si bapak tadi. Jadi sedikit saja percikan api yang ada itu belum terlambat untuk seseorang membuat awal yang baru. Gitu ya. Untuk membuat awal yang baru. Nah, jadi dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebuah percikan api, meski itu adalah yang terakhir kali, tapi itu sangat penting untuk bisa menghidupkan mobil tadi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Percikan api itu di dalam diri kita bisa diartikan seperti gairah, semangat, hasrat, niat, tekad gitu ya. Dengan bekal kekayaan mental yang terus tumbuh, yang kita jaga, maka percikan-percikan api itu akan bekerja di dalam diri kita. Kita bisa bangkit dari keterpurukan, kita bisa bekerja dengan lebih semangat, kita bisa menjadikan hari-hari kita penuh dengan manfaat. Apalagi dengan menetapkan target besar yang menantang untuk kita capai. Wah, itu percikan apinya luar biasa sekali. Kita akan mampu terus mengukir prestasi ya kan, yang berguna untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi kalau kita lagi down, kita lagi sedih, kita lagi merasa galau, merasa hidup kita gak karuan deh gitu ya, coba deh cari percikan api dalam diri kita. Apa yang membuat kita jadi bergairah, bersemangat? Kira-kira apa nih? Apakah ada sesuatu mimpi yang harus gue kejar nih gitu kan? Why-nya itu dicari gitu. Nah itu yang harus kita jaga. Kalau misalnya kita tahu nih, kayak gue deh, kayak aku ya, aku kadang-kadang gue masih ini ya, masih nggak tahu mau ngomongnya gue atau aku gitu. Jadi gini, kayak aku aja seorang pejuang kanker ya, kanker payudara. Nah terus kalau misalnya gue merasa hidup ini udah bakal mau mati besok gitu ya, nggak semangat sama sekali, gimana keluarga, ya kan? Gimana keluarga gue, gimana anak gue gitu. Jadi itu harus jaga semangat itu. Gali apa yang bikin lo semangat. Lo nggak boleh nyerah. Masih banyak orang-orang yang lo cintai, yang sayang sama lo, yang butuh lo gitu ya, yang tetap pengen lo ada di dunia ini. Jadi itu tuh gue push gitu ya. Jangan cuma karena si kanker ini lo nyerah gitu. Jadi itu gue push terus. Gue jaga terus si percikan api itu. Jangan sampai padam. Jangan sampai gue nyerah. Nah untuk kesadaran itu tuh, yang gue harus begini, gue harus begitu, gue gak boleh nyerah, gue gak boleh gini. Nah itu harus kita jaga gitu. Jadi kita jangan sampai berhenti. Kita tidak boleh berhenti untuk terus semangat. Kita harus menjaga percikan api itu walau sampai percikan yang terakhir gitu ya, istilahnya sampai tetes darah penghabisan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah ngerasa aduh udah deh gue nggak bisa nih gini-gini, ya udah lo pasrahin aja gitu, karena yang akan menentukan masa depan lo ya semangat lo tadi. Nah semangat itulah yang berupa percikan api yang harus kita jaga. Jadi gue bacain ya sebuah tulisan motivasi dari bukunya Pak Andri Wongso nih yang gue baca. Dalam kehidupan manusia, percikan api bisa diartikan dengan gairah, semangat, hasrat, niat, dan tekad. Dengan bekal kekayaan mental yang terus tumbuh dari percikan-percikan api yang ada di dalam diri, kita bisa bangkit dari keterpurukan, mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Memang, punya tekad bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa tekad tidak mungkin ada segalanya. Gimana? Sepakat? Oke, kalau sepakat berarti jaga terus percikan api di dalam diri kita. Miliki tekad untuk bangkit dan berjuang menggapai segala impian kita untuk hidup yang lebih baik. Nah, pesan gue untuk teman-teman,
di luar sana yang sesama pejuang cancer kayak gue, coba deh kita merenung sebentar. Apa kira-kira yang belum kita capai di dalam hidup kita? Kenapa kita harus tetap jaga semangat kita? Untuk siapa? Kalau mau nangis, nangis aja, gak apa-apa. Itu manusiawi gitu ya. Tapi jangan lama-lama juga nangisnya. Tetap harus bangkit lagi. Harus jaga bahwa kita ada di dunia ini, pasti kita bermanfaat untuk orang lain. Dan Tuhan memberikan atau menitipkan sel kanker itu ke kita, itu juga ada maksud dan tujuannya. Mungkin Tuhan ingin kita berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak gitu ya. Karena Allah atau Tuhan kita itu sayang sama kita gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap jaga percikan api di dalam diri kita. Jangan pernah menyerah. Kanker itu bukan akhir dari segala-galanya. Oke, segitu aja cuap-cuap aku di hari ini. Semoga ada sesuatu hal yang bermanfaat yang bisa diambil. Salam semangat, sukses selalu, sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe atau follow akun podcastku ini agar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali aku upload episode baru. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.